saya menghimbau untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Mari kita berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Hindari keramaian, hindari kerumunan, hindari kontak fisik, jaga jarak, terapkan pola hidup bersih dan sehat, minimalisasi penggunaan uang tunai saat bertransaksi. Untuk itu, kepada seluruh warga Sumedang, khususnya nasabah BJB, agar mengaktifkan mobile banking Bank BJB serta BJB Digi Cash sebagai alat pembayaran digital. Download aplikasi mobile banking Bank BJB serta BJB Digi Cash di Play Store dan App Store. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepat jam 18.20, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Dr. Haji Adib, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Hadirin para peserta Maghrib Mengaji Online yang saya hormati. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan Maghrib Mengaji Online, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita hadir Bapak Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, Pak Dr. Haji Adib. Terima kasih Pak Kepala Kanwil yang telah hadir bersama-sama kita dalam rangka ngaji bareng di acara Maghrib Mengaji Online. Hadirin yang saya hormati, mari kita terus istiqomah dawam langgeng membiasakan untuk membaca Al-Quran termasuk mendengarkannya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz Yusuf Mansur kemarin, orang yang membiasakan baca Al-Quran, mengamalkannya termasuk yang mendengarkannya, insya Allah akan ada hal-hal yang di luar dugaan, sebuah kebaikan dan juga berkah-berkah lainnya yang akan kita dapatkan. Dan sebelumnya mari kita berdoa sebagaimana biasanya, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, panjang usia, keselamatan, kelancaran, dimudahkan dalam urusan, disolehkan putra-putri kita, dan kita dijauhkan terhindar dari COVID-19. Bil barokati umil Quran Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Siratal ladzina an'amta alaihim. Terima kasih, mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, acara malam hari ini pertama perkenankan saya membacakan Quran surat An-Naba ayat 31 sampai 35, kemudian menjelaskan tentang tajwidnya, dan setelah itu kami persilahkan nanti Bapak Dr. Haji Adib, Kepala Kanwil Kementerian Agama, untuk membacakan surat An-Naba, kemudian menjelaskan arti atau makna dari kandungan surat An-Naba ayat 31 sampai 35. Jadi menjelaskan artinya, kandungan materi dari ayat tersebut. Baik, hadirin yang saya hormati, kita mulai Quran surat An-Naba 31 sampai 35. Sekali lagi, Quran surat An-Naba ayat 31 sampai 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiq wa a'naba wa kawa'iba atsraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba. Shadaqallahul azim. Inna lil muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Hadaiq wa a'naba, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Wa kawa'iba atsraba, dan gadis-gadis cantik yang sebaya. Wa kasang dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. La yasma'una fiha lagwaw wa la kidzaba. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Baik, untuk tajwidnya tadi inna ini dengung ya, gunnah. Setiap nun bertasdid dibaca gunnah dengung. Inna lil, ini alif lamnya lil qamariyah, lamnya dibaca dengan jelas, bukan tasdid ya. Inna lil muttaqina, qi ini adalah mat tabi'i, ya mati, ya sukunnya mati, sebelumnya berharkat fathah, dibaca 2 harokat. Qina mafa, fa-nya sama, setelah huruf fathah ini ada alif, dibaca 2 harokat. Mafaza, za ini adalah mad iwad ya, selain mad iwad. Jadi jangan tanwin ini dibacanya karena wakof berhenti, dibaca 2 harokat, tanwin dihilangkan. Bukan mafazan, tapi mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Mad iwad ya. Ayat 32. Hadaiq wa a'naba. Nah, da ini mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil. Setelah tanda mad ada hamzah dalam satu kalimat. Jadi ini setelah tanda mad ini ada hamzah dalam satu kalimat, dalam satu satuan kalimat disebut mad wajib mutasil, dibaca 5-6 harokat. Hadaiq wa a'naba. Naja adalah mad tabi'i 2 harokat ya, setelah fathah ini ada alif. Ba-nya mad iwad. Ini wakaf tanwin di dalam keadaan berhenti, jadi tanwinnya tidak dibaca, jadi dibacanya 2 harokat. Wa a'naba. Lanjut ayat ke-33.
wa kawa'iba atroba, wa-nya mad tabi'i, kemudian ba-nya sama atroba itu mad iwad ya, dibaca 2 harokat. Kemudian ayat 34 wa kasang dihaqo, ini wa kasang ini ya, ini ikhfa. Wa kasang ini ikhfa ya, tanwin sang ini huruf dal, jadi nun mati berhadapan dengan huruf dal atau tanwin ya, ini tanwin fatah berhadapan atau bertemu dengan huruf dal dibaca ikhfa atau samar. Suara n-nya diganti dengan dengung. Maka san ini kan tanwin fatah ya. Kan kalau tanwin biasa san gitu ya, tapi ini jadi eng karena ifa menghadapi huruf dal. Waka sang samar ikhfa waka sang dihaqo, haknya adalah mad tabi'i dan ko-nya adalah mad iwad. Terakhir la mad tabi'i, yasma'u ini sama mad tabi'i. Setelah huruf domah ada wawu sukun atau berhenti. Yasma'una fiha sama fi 2 harokat mad tabi'i, ha 2 harokat mad tabi'i. Lagu wawu ini idgham bigunah ya. Jadi ada idgham bigunah, ada idgham bilaguna. Idgham binah yanmu ya nun mim wawu. Jadi idgham dengan guna, idgham bigun itu di akronimnya yanmu ya nun mim wawu, itu idgham bigunah. Idgham bilagunahnya lam dan ro. Jadi ini wawu, berarti wawu ini idgham bigunah. Jadi memakai dengung. Fiha lagu wawu, tanwin menghadapi huruf wawu dibaca idgham dan memakai guna. Lagu wawu wala, la-nya mad tabi'i. Kidzaba, za-nya adalah mad tabi'i. Za 2 harokat, ba jamad iwad. Huruf berharokat tanwin fatah dalam keadaan waqaf atau berhenti dibaca 2 harokat dan tanwinnya dihilangkan. Jadi kidzaban, jangan kidzaba. La yasmauna fiha lagwaw wala kidzaba. Baik, selanjutnya alhamdulillah tepat 18.30 kami akan bergabung dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Jawa Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Kepala. Alhamdulillah Pak Bupati. Alhamdulillah. Pak Bupati juga sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ki Adib, terima kasih atas kehadirannya. Ini sebuah kehormatan, kebanggaan, dan juga motivasi tersendiri bagi para peserta Maghrib Ngaji Online. Bisa dihadiri langsung oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi Jawa Barat. Selamat ini Pak Adib, Kepala Kanwil yang baru. Mudah-mudahan lancar. Terima kasih. Menjalankan tugas diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Kiai mau menyapa dulu kepada para peserta, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta Maghrib Mengaji yang senantiasa dirahmati Allah, salam silaturahim. Semoga dengan Al-Quran kita senantiasa menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Pak Bupati yang menginisiasi program Maghrib Mengaji. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya baik, Pak Bapak Dr. Kiai Haji Adib dipersilahkan untuk membacakan surat An-Naba ayat 31 sampai 35. Kemudian mohon Pak Kiai bisa menjelaskan makna atau kandungan dari ayat tersebut. Kami persilahkan Pak Kiai. Oke, baik. Terima kasih Pak Bupati memberi kesempatan kepada kami, pada saya untuk silaturahim dengan orang-orang yang dimuliakan Allah, para pengkaji Al-Quran,
di khususnya di wilayah Sumedang dan juga di seluruh Jawa Barat. Saya akan membacakan surat An-Naba ayat 31 sampai 35 sebagaimana tadi sudah dibacakan oleh Pak Bupati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا صدق الله العظيم. Luar biasa, Pak Adib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Bupati, para pemirsa, para follower program Maghrib Mengaji yang senantiasa dirahmati Allah. Surat An-Naba ayat 31 sampai 35 ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya di dalam surat An-Naba yang menceritakan tentang kejadian di hari kiamat kelak. An-Naba sendiri artinya adalah berita. Artinya kabar atau berita tentang apa yang terjadi kelak di hari kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada ayat ini menjelaskan tentang apa yang akan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa terdapat kemenangan-kemenangan, terdapat keberuntungan-keberuntungan. Bahkan dalam suatu tafsir menyebutkan mafaza itu adalah tempat di mana seseorang bisa mendapatkan rekreasi, kenikmatan yang luar biasa. Ini berbanding sebalik dengan sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi terhadap orang-orang kafir yang akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Itu pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 21 dan seterusnya. Sesungguhnya neraka jahanam dipersiapkan bagi orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang berbuat durhaka. Nah, pada ayat ini Allah menjelaskan tentang apa yang akan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa kelak ketika di yaumul qiyamah. Ya. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mafazan, terdapat keberuntungan-keberuntungan. Lalu dijelaskan pada ayat 32-nya, itu tentang apa saja keberuntungan yang akan diperoleh orang-orang yang bertakwa itu. Tentu di sini Allah Subhanahu wa taala lebih mudah menjelaskan kepada kita ketika kenikmatan dan keberuntungan itu yang bisa ditangkap secara kasat mata. Meskipun sesungguhnya keberuntungan, kenikmatan surga kelak itu adalah mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khotoro fi qalbi basyarin. Sesuatu yang tidak bisa diceritakan dengan kata-kata, dibayangkan dengan hati kita seperti sekarang di dunia ini. Karena kenikmatannya yang sangat luar biasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di sini menggambarkan tentang betapa kenikmatan itu yang akan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa ketika di dunianya. Antara lain yang pertama adalah hadaiqa wa a'naba. Lafaz hadaiqa itu adalah merupakan jamak taksir dari lafaz hadiqah. Ya, hadiqah itu sendiri artinya adalah kebun, Pak Bupati ya. Dengan hadaiqa itu kebun-kebun, taman-taman yang indah, ya, yang tentu di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan, berbagai macam pepohonan yang indah, yang enak dipandang mata serta segar dipandangnya. Kemudian wa'anaban, di sini secara khusus disebutkan tentang berbagai macam jenis anggur, ya, karena salah satu buah yang tentu termasuk memiliki kadar
gizi yang tinggi, memiliki nilai yang sangat tinggi adalah anggur, ya. Wa a'naba. Di sini disebutkan secara khusus, ini menyebutkan secara khusus sesuatu itu untuk menjelaskan bahwa di situ ada sesuatu yang teramat apa namanya? Istimewa dari buah yang bernama anggur, ya. Lalu kemudian apa saja yang akan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa kelak di surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah wa kawa'iba atraba, yaitu para gadis-gadis yang sebaya. Tentu ini tidak mengandung konotasi yang negatif, bukan. Sesuatu yang baik di mana di situ Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan bagaimana kenikmatan surga itu yang mudah dijangkau oleh pandangan dan bayangan yang dirasakan oleh orang-orang ketika di dunia ini. Yang sesungguhnya kenikmatannya itu mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, ya. Lalu apalagi pada ayat 34 disebutkan wa ka'san dihaqa. Ka'san itu artinya adalah gelas, ya. Adalah gelas-gelas yang penuh dengan minuman. Makanya jangan aneh kalau sekarang misalnya piala itu bisa berupa gelas karena itu adalah sesuatu yang indah. Bahkan gelas itu kadang bisa menjadi sebuah apa namanya pemberian yang cantik dalam bentuk gelas. Al-Quran menyebutkan di sini wa ka'san dihaq, tapi tidak sekedar gelas, tapi gelas yang penuh dengan minuman yang sangat menyegarkan. Wa ka'san dihaq. Lalu yang terpenting lagi disebutkan di dalam ayat yang ke-35, la yasma'una fiha laghwa wala kizzaba. La yasma'una, mereka para orang-orang yang bertakwa penghuni surga itu tidak mendengarkan di dalamnya, di dalam surga apa? Tidak mendengarkan laghwan, kata-kata yang sia-sia, omongan-omongan negatif yang tidak ada manfaatnya, itu tidak akan ditemukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wala kizzaban, kata-kata yang dusta, kata-kata yang bohong, kata-kata yang menipu, kata-kata yang omong kosong, seperti yang sering kita dengarkan di sekeliling kita di dunia ini, di surga tidak bakalan ditemukan kata-kata tersebut. Ini artinya apa? Menggambarkan suasana kehidupan surga yang penuh dengan kedamaian, suasana kehidupan surga yang penuh dengan kesejahteraan. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Yang ada adalah ucapan selamat sejahtera yang senantiasa meliputi para ahli surga, yang menggambarkan betapa nikmatnya orang yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bahwa Allah di dalam surat An-Naba ini menjelaskan betapa kelak kehidupan di yaumul akhir itu adalah kehidupan yang harus menjadi perhatian kita semua. Kita jangan terlena dengan kehidupan kita di dunia ini, karena sesungguhnya apapun yang kita lakukan ketika di dunia ini kelak akan dibalas dengan pembalasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang di dunianya senantiasa berbuat baik, orang-orang yang di dunianya senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang menyimpang, senantiasa menjaga diri baik kesalehan secara individual maupun secara sosial, yang kemudian digambarkan dengan pribadi yang muttaqin, maka dia akan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa terukur jumlah. Itu sekilas terkait dengan makna dan kandungan dari surat An-Naba ayat 31 sampai 35. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan mengambil pelajaran yang penting dari surat tersebut. Terima kasih Pak Bupati. Alhamdulillah. Pak Kiai, luar biasa ini. Kita bersyukur para peserta bagi pengaji bisa mendengar langsung penjelasan yang syarat akan makna tadi. Kemudian sistematis, sangat mengena dan menyentuh kita. Bagaimana Pak Kiai menerangkan makna dari kandungan ayat-ayat tadi yang menggambarkan masa depan akhirat kita, yang kita berharap kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Amin. Ini adalah persiapan kita untuk terus melakukan amal-amal kebaikan. Pak Kiai, luar biasa barusan. Pasti semuanya tersentuh dengan penjelasan Pak Kiai. Syarat akan makna tadi dan kayaknya ingin panjang lagi nih Pak Adib kalau bisa
Eh, ya, ceramah yang seperti tadi sangat pas tentunya bagi kita yang mendengarkan dan telah hadir pula di kolom-kolom komen tadi. Ini alhamdulillah tadi sangat terkesan dengan penjelasan Pak Kiai. Kemudian kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada malam hari ini. Pak Kiai hadir di sini. Alhamdulillah ini sejauh Barat hadir juga ada para Amin. kemenag yang tadi dari mulai IGRA-nya, MTS-nya, I-nya, Alia. Kemudian dari Ciamis tadi ada, dari Bogor, dari Bandung, dari Sukabumi, dari Subang, Cirebon, alhamdulillah ini luar biasa. Dari Sumedang sendiri, alhamdulillah terima kasih Pak Wabu, Pak Sekda, kemudian para dan karyawan ASN di tiap SKPD ini hadir, tiap SKPD, camat hadir, kemudian para ASN lainnya. Ada tadi keluarga besar Dinas Pendidikan nih, lengkap, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum, dan yang lainnya, terima kasih. Terus MTS 2 Situraja. Nah, Pak Kepala ya, Pak Kepala, Pak Kiai Adib, saya ingin kita dialog interaktif. Setelah ini saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Ada salam dari Sukabumi, MTS 4 Bekasi, Ahmad Imran hadir katanya Pak Ya. Kanwil. Ada dari Perkimtan. Kemudian alhamdulillah sangat bermakna. Ciamis hadir. Di situ Capil hadir, alhamdulillah. Cirebon hadir juga ini. Cirebon. Nah, Pak Adib kan sebelumnya wakil rektor ya. Wakil rektor di UIN, saya Nurhati Cirebon. Sekarang jadi kepala kanwil. Kira-kira yang membedakan ketika jadi wakil rektor jadi kepala kanwil. Kiai. Ya, Pak Kiai. Silakan bisa dijelaskan yang membedakan ketika posisi wakil rektor dengan menjadi kepala kanwil, kira-kira yang dirasakan Oh ya, seperti mohon apa? maaf ya. Ya, memang uh, ada sedikit nuansa yang berbeda. Ketika saya di kampus, saya sehari-hari berkutat dengan apa yang ada di perguruan tinggi terkait dengan Tridharma, mulai pendidikan, pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian, serta dengan mahasiswa, dosen, dan juga para karyawan sebagai kolega saya. Dan dalam skop yang mungkin lebih kecil karena di perguruan tinggi. Kemudian ketika saya di Kanwil, kolega saya jauh lebih luas, para kiai, para ulama, para pejabat di lingkungan Kanwil sendiri, kemudian kepala kantor Kementerian Agama dan para pejabat di dalamnya, sekolah, madrasah, KUA, dan bahkan ormas-ormas yang ada di seluruh Jawa Barat, ya, terutama wabil khusus pemerintah daerah, termasuk pemerintah daerah Sumedang, kan. Jadi ini lebih luas lagi, gaulnya lebih luas, gitu. Dan juga tanggung jawabnya jauh lebih luas, sehingga saya senantiasa memohon kepada Allah, mohon juga doa dari para pemirsa semua. Ini banyak alhamdulillah nih yang ikut hadir dari Ya, berbagai pelosok ini, Jawa Barat rupanya kan. ya, alhamdulillah. Dari Cirebon ada, dari Ciamis. Nah ini mereka-mereka itu adalah mitra saya, Pak Bupati. Saya sebut bahwa kita ini di Kementerian Agama adalah menjadi khodimul ulama wa khodimul ummah. Ya, kita ini adalah menjadi pelayan para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pelayan umat sekaligus. Sehingga itulah yang membedakan di perguruan tinggi dengan di Kanwil. Kalau perguruan tinggi mungkin sebagai pelayan mahasiswa ya, Iya, iya. dan dosen ya, sebagai. Tapi ketika di sini lebih luas lagi, khodimul ulama wa khodimul ummah, sebagai pelayan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pelayan umat. Jadi nuansanya lebih luas. Jadi saya mohon doa dari semua Oke. yang hadir di maghrib mengaji ini. Saya yakin Iya, doanya orang-orang soleh yang hadir dalam pengajian maghrib mengaji ini diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan
kami dapat mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Begitu juga Pak Bupati, semoga senantiasa sehat dalam mengemban amanah yang luar biasa. Sumedang bisa menjadi teladan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Itu kan. Luar biasa. Jadi intinya tadi, di posisi Kemendag telah menempatkan diri Pak Kepala ini menjadi khodimul umat dan khodimul ulama. Jadi tetap posisinya sebagai pelayan. Saya meyakini akan banyak terobosan yang dilakukan oleh Pak Kiai ini untuk menjalankan tugas-tugas sebagai Kepala Kanwil Kemendag, yang saya yakin pasti ada diferensiasinya ya, ada pembedaannya nanti setelah Pak Adib ini memimpin. Kami yakin itu, Kiai. Pak Kiai, tentunya Pak Kiai ini saya yakin terus membiasakan mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran setiap hari. Kira-kira nikmat apa yang dirasakan selama ini? Manfaat dari membaca Al-Quran yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul Pak Bupati, ketika kita tidak membaca Al-Quran itu rasanya kita hampa hati itu. Jadi kita biasakan membaca Al-Quran ya dengan istiqomah setiap pagi minimalnya ba'da subuh, kemudian juga ba'da maghrib seperti sekarang ini ya. Insya Allah hati kita akan senantiasa disirami dengan nur ilahi, cahaya ilahiyah ya. Karena Al-Quran ini adalah nurun ya, cahaya dari Allah yang terus memancar ke dalam hati setiap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya di pesantren saya di Majalengka itu menanamkan kepada santri-santri saya untuk membaca Quran one day one juz. Satu hari satu juz. Kalau bisa beristiqomah membaca Quran one day one juz, itu artinya setiap bulan bisa menghatamkan Al-Quran. Katakanlah misalnya hari ini adalah tanggal 10 ya, maka kita baca juz 10. Besok tanggal 11 baca juz 11. Insya Allah kalau kita istiqomah membaca Al-Quran one day one juz, itu ya setiap bulan kita bisa menghatamkan Al-Quran. Nah ini bagi saya nasihatkan kepada santri-santri ini yang ikut hadir dalam maghrib mengaji, berbanyak baca Quran. Karena orang yang banyak baca Quran itu, dia akan cerdas otaknya. Ya, dia dilatih untuk fokus, dan kita yakin orang yang banyak baca Quran itu otaknya akan cerdas. Seperti Pak Habibie itu sehari minimal 2 juz beliau membaca Quran. Sehingga beliau cerdas otaknya, ya, cemerlang. Jadi kalau para santri, para siswa ini ingin cerdas otaknya, ya, cemerlang pikirannya, hatinya penuh dengan cahaya ilahiyah, ya, senantiasa dibimbing oleh Allah, maka perbanyaklah baca Quran. Insya Allah akan menjadi orang-orang yang sukses di dunia wal akhirah. Seperti yang dicontohkan oleh Pak Bupati ini. Maghrib mengaji ya, banyak mengaji Al-Quran. Itu Pak Bupati. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai. Intinya dengan membaca Al-Quran itu, hati kita akan tenang dan terus disinari dengan cahaya ilahi. Ini luar biasa. Amin. Kemudian orang yang membaca Al-Quran ini akan cerdas otaknya, hatinya akan bersih, membedakan yang hak dengan yang batil, dan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada tips dari Pak Kiai, 1 hari 1 juz ya, ini. 1 hari 1 juz, one day one juz. 1 hari 1 juz, tanggal 1 juz 1, tanggal 2 juz kedua. Ini bisa jadi contoh bagi kita, sehingga kita punya targetan tiap bulan bisa hatam Quran. Jadi hidup kita harus punya target. Tadi kita ini apa sih baca, apakah akan ada peningkatan atau hanya sebatas biasa-biasa saja. Ada suaranya, ada telepon soalnya tadi ada telepon. Ya, jadi itu ya kuncinya dari Pak Kiai. Jadi membaca Al-Quran, biasakan, hati kita akan tenang karena hati disinari. Ibarat iman takwa kita ini ibarat tanaman ya. Tanaman akan subur ketika kita pupuk. Kita pun akan tenang kalau disiram di pupuk dengan banyak membaca Al-Quran. Pak Kiai boleh diceritakan? Pak Kiai, surahnya ada nggak ke sana?
gedein buat monitor. Suaranya nggak ada. Pak Kiai, suaranya nyampe nggak? Oke, ya. Ada. Nah, Pak Kiai bisa suaranya ada nggak? Iya, iya. Oke, ya. Baik, ada Pak. Ya. Oke. Pak Kiai, suaranya nyampe nggak? Ya, nyampe Pak. Ya, ada. Alhamdulillah. Pak Kiai bisa suaranya ada nggak? Iya, oke, ya. Baik, ada Pak. Ya, ada. Suaranya nyampe nggak? Ya, nyampe Pak. Ya, ada. Alhamdulillah. Pak Kiai bisa suaranya ada nggak? Iya, oke, ya. Baik, ada Pak. Apakah izin bertanya, apakah menjadi seorang yang takwa itu bersifat kasbi atau usaha, atau karena hidayah dan taufik saja? Dan apakah ada kesinambungan antara kedua variabel tersebut? Nah, ini sudah kayak teknik, bukan kedua variabel ini, Pak Kiai. Jadi bisa dijelaskan Pak Kiai, yang bisa jelas tidak? Halo, Waalaikum. Ya. Ya, Pak Kiai bisa dijelaskan? Kenapa? Di close dulu. Oke. Sebentar, ada gangguan teknis. Iya, Close dulu ini. Ya, ada gangguan teknis. Kita coba nanti menghubungkan kembali. Silahkan yang mau bertanya di kolom komen, silahkan bertanya. Ini mumpung Pak Kiai luar biasa ini. Pak Kiai ini adalah Kepala Kanwil dan juga mantan wakil rektor. Ya, gimana Pak Kiai? Ya, sudah masuk. Tadi ada yang bertanya dari Pak Taufik, masalah iman takwa kita. Apakah kasbiah usaha sendiri, atau itu taufik dan hidayah saja dari Allah? Nah, bagaimana menghubungkan antara kedua variabel tersebut? Jadi intinya, apakah menjadi seorang takwa itu bersifat kasbiah atau usaha, atau karena hidayah taufik saja? Bagaimana hubungan antara kedua variabel tersebut? Bangga Pak Kiai. Pak, ini pertanyaannya sangat berat ini. Mungkin kayak judul tesis ini. Nanti nanti dijawab juga oleh Kang Doni. Saya sedikit samar-samar tadi pertanyaannya ya. Antara kasbiyah dengan taufik apakah dan hidayah itu? Apakah menjadi orang yang bertakwa itu menjadi orang yang bertakwa karena kasbiyah atau karena Allah gitu? Ini antara usaha. Oke, baik, makasih. Ini memang selalu ada perdebatan antara Jabariyah dan Qadariyah istilahnya ya. Mazhab Jabariyah itu orang yang menganggap bahwa segala sesuatu itu adalah merupakan yang kita lakukan itu sesungguhnya adalah memang dari Allah ya. Kita tidak punya kewenangan apapun manusia, itu Jabariyah ya. Manusia itu ibaratnya sama seperti wayang ya, yang digerakkan seluruhnya oleh Allah. Itu mazhab Jabariyah namanya. Tapi mazhab Qadariyah itu yang menganggap bahwa segala sesuatunya itu ditentukan oleh manusia sendiri. Nah, itu selalu ada perdebatan antara dua kutub ekstrim, Jabariyah dan Qadariyah. Bagi kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ambil wasatiyah, tengah ya. Tidak Qadariyah dan tidak Jabariyah. Bahwasanya menjadi seseorang yang bertakwa itu perintah Allah dan ada kasbiyahnya di situ, ada usaha. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih ya, jalan kebaikan atau jalan keburukan. Seperti di dalam surat Al-Balad disebutkan wahadainahun najdain, dan telah kami tunjukkan kepadanya dua jalan. Manusia itu diberi keleluasaan untuk memilih dua jalan, antara jalan kebaikan dan jalan keburukan ya. Tinggal dia pilih
mau pilih yang mana. Kalau dia mengambil jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan tadi hidayah Allah. Ya, tetap hidayahnya dari Allah, tetapi kita tetap berikhtiar. Kalau dalam bahasanya Abu Hasan Al-Maturidi, ya, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalam hal akidah itu ada Abu Hasan Al-Maturidi yang terkenal dengan istilah ikhtiar tadi, usaha. Memang semuanya ditentukan oleh Allah, tapi Allah memberikan keleluasaan kepada manusia untuk memilih. Itu yang disebut dengan ikhtiar tadi. Makanya yang diwajibkan kepada kita itu adalah ikhtiarnya, usahanya. Tidak bisa pasrah begitu saja. Karena Allah pun memberikan kepada kita tadi keleluasaan untuk memilih. Yang itulah yang menjadi tanggung jawabnya, itu ikhtiar itu tadi. Yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah itu adalah tadi, pilihan. Makanya sering ada istilah hidup ini adalah pilihan katanya. Konsekuensi dari pilihan itulah yang kemudian akan menjadi pertanggungjawaban kita. Kemudian dalam bahasanya Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, Imam Al-Asy'ari, Asy'ariyah, itu adalah kasab tadi. Kalau disebut kasbiyah ya di sini kasab. Bahwasanya ada usaha kita, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala yang menentukan itu. Jadi pertanyaan yang sangat berat, ini jawabannya juga mungkin berat gitu ya. Sehingga tetap bahwasanya untuk menjadi pribadi yang bertakwa itu adalah kasbiyah kita, usaha kita. Tetapi semuanya juga adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh sombong dengan usaha kita ini. Kira-kira begitu kan? Udah mantep jawabannya, udah cukup. Jadi kalau dalam konteks COVID ya Maria nggak usah pakai masker gitu ya. Iya, betul. Tetap pakai masker seperti saya nih kan. Oh, pakai masker gitu ya. Jadi tidak boleh menyerah. Kasbiyahnya di situ harus pakai masker, tidak boleh terlena. Betul. Tetap ada ikhtiar, ada usaha dari kita. Iya, betul. Oke, pertanyaan terakhir nih, udah mau Isya, udah Isya. Ya. Quran sejak umur berapa dan di mana dulu? Ada pengalaman menarik ketika belajar Al-Quran? Sistemnya seperti apa dulu? Tidak ikro kan kalau dulu? Kalau zaman saya dulu kan masih pakai hijaiyah ya. Iya. Dikenal dengan metode Baghdadi ya. Alif, Fathah, A, begitu ya. Zaman dulu. Ya. Saya dulu mengaji sejak kecil. Makanya belajar Quran itu harus sejak kecil. Ya. Sejak usia dini. Alhamdulillah dulu saya pernah pengalaman juara musabaqah hifzil Quran. Waktu saya masih masih madrasah ibtidaiyah. Dulu saya ikut lomba sampai di tingkat kabupaten itu, ya. Karena saya di kampung itu mengaji di musola dengan kiai-kiai di kampung, ya. Alhamdulillah sampai usia selesai MI itu, alhamdulillah hatam Quran dan hatam juz 30. Hafal. Oleh karena itu saya sekarang programkan untuk seluruh siswa kita di usia SD itu minimalnya sudah tamat binazor Quran. Itu harusnya seperti itu kalau generasi muslim yang hebat. Makanya saya sudah MOU dengan, mohon maaf ini JKHNU, untuk membuat program namanya Tamam, Kang Doni. Namanya Tamam. Tamam itu Talaki Madrasah Mengaji. Ini mengikuti programnya Kang Doni nih, Maghrib Mengaji. Talaki Madrasah Mengaji. Saya harapkan seluruh siswa-siswi madrasah lulus MI itu minimal sudah hafal juz 30. Dan minimal sudah hatam 30 juz bin Nazar. Harapannya seperti itu. Gitu kan. Makasih. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih banyak sekali yang penuh makna dari Pak Kiai. Tentunya jadi ilmu yang kami. Tadi di komen sudah siap, insya Allah bismillah katanya satu hari satu juz. Dan ini sudah banyak yang merespon Pak Kiai. Jadi satu hari ini ada Mabim hadir dan sebagainya. Kemudian apa namanya, banyak juga pertanyaan lainnya karena waktu ya. Mohon maaf tidak bisa semua. Kan Pak Kiai, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Kami terima kasih. Terima kasih sudah diikutkan dalam Maghrib Mengaji ini. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah, mendapatkan manfaatnya. Amin. 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 Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, baik peserta maghrib mengaji online yang saya hormati, demikianlah tadi kita telah mendengarkan penjelasan makna dari surat An-Naba ayat 3 sampai 35 yang syarat makna, kemudian sistematis sekali penjelasannya menjadi bekal bagi kita semua untuk mengamalkannya. Bagaimana kehidupan di surga kelak tentunya akan berdasarkan apa yang kita lakukan pada saat ini ketika hidup di alam dunia. Mudah-mudahan jadi motivasi kita semua untuk terus berbuat kebaikan. Terus ikuti maghrib mengaji, insya Allah besok kita kembali maghrib mengaji jam 18.20 dan insya Allah hari Jumat tanggal 11 September, hari Jumat kita akan kehadiran bintang tamu, seorang tokoh nasional, pengusaha nasional yang telah sukses, itu Bang Sandiaga Uno, hari Jumat 11 September. Dan kepada yang belum membaca, ingin membaca, silahkan buatkan video bacaannya, kirim ke customer service Jabar Mengaji di 0878 2220 8040 dan follow Instagram Jabar Mengaji Official. 5 pemenang terbaik akan dapat book cantik setiap harinya. Tadi gelas ini kan jadi hadiah katanya ya. Sama ketika dijelaskan di akhirat pun ada gelas berisi minuman tadi. Baik, untuk besok Quran surat An-Naba ayat 36 sampai 38. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.